Ketemu lagi di channel Dibacain bersama aku, Mas Gondrong, yang akan menemani aktivitasmu, baik kamu yang sedang bersiap menuju kasur atau yang sudah di atas kasur mau menjelang tidur, atau mungkin kamu yang masih jauh dari kasur karena harus lembur. Channel ini masih baru banget dan aku yakin masih banyak kekurangannya. Jadi aku berterima kasih banget kalau kalian mau kasih masukan di kolom komentar. Karena aku berharap channel ini bisa jadi solusi buat kamu yang dulu waktu kecil suka dibacain cerita sebelum tidur sama orang tuamu. Kali ini aku akan melanjutkan kisah yang diambil dari novel Chicken Soup for the Soul yang berjudul Menemukan Kebahagiaan. Oke, langsung aja kita buka bukunya. Kisah yang keempat berjudul Proyek Kebahagiaanku Sendiri. Ketika menemukan diri menangis tanpa terduga di sebuah toko buku, kita tahu bahwa ada yang tidak beres di dalam hidup kita. Aku meringkuk di kursi yang empuk, berfokus pada buku di pangkuanku, The Happiness Project, karya Gretchen Rubin. Buku itu bercerita tentang perjalanan 1 tahun si penulis dalam memeriksa hidupnya dan membuat perubahan-perubahan yang mendatangkan kebahagiaan yang dianjurkan oleh para ilmuwan, filsuf, budaya populer, dan teman-teman. Saat membaca halaman-halaman pembuka, aku menemukan diriku mengangguk setuju pada ide-idenya. Dia memperingatkan pembacanya bahwa pengalamannya adalah unik. Tetapi aku melihat cerminan diriku sendiri di dalam kepribadiannya, gaya pernikahannya, dan minat-minatnya. Aku membacanya dengan cepat dan bersemangat, berharap aku juga bisa meningkatkan hidupku. Dan tiba-tiba aku terusik oleh sebuah perasaan yang telah lama terlupakan, harapanku. Ketika suamiku dan temanku menemukanku, aku sedang terisak, emosi berbaur dengan air mata yang membasahi pipi. Aku begitu dikuasai, bukan saja oleh hasrat untuk perubahan, tetapi juga kesadaran bahwa aku sudah siap sepenuh hasrat untuk berubah. Aku meneguhkan diri dan memeluk buku itu erat-erat sambil berjalan ke kasir. Selama beberapa minggu berikutnya, aku melahap kata-kata penulisnya, terkadang membacanya di tempat tidur atau di kedai kopi, dan selalu siap dengan pensil dan kertas untuk mencatat. Setelah buku itu selesai, aku menghabiskan berjam-jam di meja kerjaku merancang proyek kebahagiaanku sendiri. Aku mempertimbangkan arti kebahagiaan untukku dan memutuskan perilaku mana yang perlu diubah atau dipertahankan. Bagaimana aku akan mewujudkannya, dan sikap-sikap yang bisa kubangun dan kupelihara. Sepertinya ada begitu banyak yang harus dilakukan, tetapi aku telah memiliki rencana. Tidur lebih banyak, menyediakan waktu untuk bersantai bersama suamiku, menemui teman-temanku lebih sering. Semua ini bisa dicapai dengan pengelolaan waktu yang lebih baik, bukan? Ternyata tidak secepat itu.
Begitu menindaklanjuti rencanaku, aku langsung diingatkan bahwa jika semuanya semudah itu, pasti sudah sejak dulu aku melakukannya. Memang beberapa perubahan bisa aku kelola, tetapi aku masih memiliki 24 jam dalam sehari. Jika ingin mengembangkan waktuku untuk tujuan-tujuanku, aku harus menghapus beberapa prioritas. Bagaimana aku harus menjawab tidak ketika segala sesuatunya kuanggap penting? Terlepas dari pergulatan itu, hidupku mulai berubah. Tetapi bukan karena aku telah menguasai waktuku. Mungkin aku akan selalu bergulat dengan jam. Hidup mulai membaik terutama karena dua sikap yang telah kurangkul, terlepas dari apapun yang ada di kalenderku: syukur dan kehadiran. Aku dan rasa syukur punya kisah lama. Kami seperti teman lama yang jarang saling bertemu, tetapi selalu nyambung ketika kami bertemu. Bertahun-tahun yang lalu, aku telah memulai sebuah jurnal syukur. Mencatat kebahagiaan-kebahagiaan kecil seperti coklat mentol dan pelembab wangi, sampai hal-hal besar yang merumuskan hidup. Misalnya kesehatan yang baik dan relasi yang penuh cinta. Awalnya aku sering mengisi jurnal itu, kemudian semakin jarang. Aku tidak terlalu memikirkan syukur sampai bertahun-tahun kemudian, ketika sebuah pembedahan besar mengingatkanku betapa aku membutuhkannya. Tidak ada yang lebih ampuh untuk mengingatkanku agar menghargai segala sesuatu yang masih bisa kulakukan, selain keadaan tidak berdaya selama berbulan-bulan. Pelajaran dari masa itu tidak pernah meninggalkanku, tetapi persis seperti perhatianku kepada jurnalku, mereka memudar ke latar belakang saat kehidupan mengarahkan perhatianku ke tempat lain. Sudah waktunya untuk suatu peringatan lain. Aku berlari menembus tempat parkir pusat kebugaranku di saat hujan deras. Seperti biasa, pikiranku dipenuhi hal-hal lain. Saat memasuki gedung, petugas penerima tamu menanyakan kabarku. Aku basah kuyup, keluhku. Di luar sana hujan deras. Bukannya ikut mengeluh, dia mengajukan pertanyaan yang tidak terduga. Anda senang pada hujan? Aku tersentak. Sebenarnya aku suka pada hujan. Menurutku, hujan itu menghibur. Aku menyukai suaranya, menghargai jasanya yang membuat segala sesuatu menghijau. Jadi, mengapa aku mengeluh? Ya, sebenarnya aku suka hujan, kataku. Merasa bersyukur bahwa dia telah membuatku berpikir seperti itu. Itu saat yang sederhana, tetapi menjadi pengingat yang efektif bahwa memelihara syukur seperti memelihara persahabatan. Semakin banyak upaya yang kutuang untuk menghargai dan mengakuinya, semakin aku merasa bahagia. Untuk memelihara syukur di dalam kehidupan sehari-hari, aku mulai menjalankan permainan yang kusebut 5 hal. Aku memikirkan 5 hal yang bisa kusyukuri pada saat itu tanpa memperbolehkan jawaban yang umum. Daripada mengatakan aku bersyukur untuk kesehatanku, aku akan mengatakan aku bersyukur karena hari ini kakiku cukup bagus untuk olahraga. Permainan ini sangat membantuku, terutama ketika kecemasan menggeser fokusku. Misalnya ketika aku mengemudi pulang dari kantor dan dengan sia-sia berkubang di masalah pekerjaan. Untuk mengalihkan pikiranku, aku berfokus pada 5 hal terkini yang bisa kusyukuri. Misalnya,
pekerjaan yang selesai lebih dini, pujian dari bosku, lagu favorit di radio, langit biru seperti dalam dongeng yang sangat ideal untuk jalan kaki sore, dan kenyataan bahwa suamiku akan memasak hamburger lezatnya pada malam itu. Bermain 5 hal dengan penekanan pada apa yang baik di saat ini sangat cocok dengan sikap padanannya, kehadiran. Baru ketika aku berusaha hidup di saat kinilah, aku menyadari betapa banyak waktu yang telah kuhamburkan untuk menyesali tindakan masa lalu atau mencemaskan peristiwa di masa depan. Setelah bertahun-tahun bergumul dengan kecemasan, aku terkejut menemukan bahwa menyingkirkan stres seringkali sesederhana berfokus pada saat kini. Kita tidak bisa terseret lalu lintas jika kita berhenti untuk mencium bunga mawar. Aku juga menemukan sesuatu yang menyenangkan. Kehadiran menghancurkan kecemasan. Jika sungguh-sungguh berada di saat kini, aku tidak sedang cemas. Aku terlalu sibuk bertindak melakukan sesuatu atau bergembira. Jika mulai cemas, aku bisa menghentikannya dengan menggunakan waktu untuk mengambil langkah selanjutnya dari pemecahan masalah, kemudian melepaskannya sampai tiba waktunya untuk bertindak. Jika tidak ada yang bisa kulakukan, aku langsung melompat untuk melepaskannya. Aku telah menemukan bahwa bukan situasi buruk yang telah membuat hidupku sulit, melainkan yang paling beracun adalah kecemasan yang berkaitan dengannya. Aku tidak mengatakan bahwa aku selalu bahagia. Memaknai duniaku melalui sebuah prisma syukur dan kehadiran memang membutuhkan latihan. Dan terkadang aku perlu diingatkan. Baru-baru ini aku terus mengeluh di rumah. Tahu bahwa seharusnya aku berolahraga, tapi merasa malas. Tungkai kaki kananku yang secara berkala menggangguku sejak pembedahan sedang merasa nyeri. Aku butuh motivasi, kataku kepada suamiku Frank, yang baru saja pulang dari kantor. Maukah kau berjalan kaki bersamaku? Aku tidak bisa, katanya. Kakiku sakit lagi dan aku perlu mengistirahatkan kakiku. Pastilah aku tampak kecewa karena dia memandangku dan berkata, "Kau tampak sedih. Kau tidak boleh sedih. Kau bahagia sekarang ini, kau ingat?" Aku tersenyum pada hayalanku bahwa aku bisa menghapus semua ketidakbahagiaan. Namun, bahkan saat aku mengeluh karena telah berhari-hari aku menunda olahraga, dan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, boleh saja, kata si Raja Sofa. Sudut pandangku berubah. Komentar Frank mengingatkanku bahwa sudut pandang adalah keputusan yang telah kubuat. Dengan diingatkan seperti itu, aku tahu bahwa aku akan pergi berjalan kaki. Aku akan menghargai udara segar, cuaca dingin, langit cerah, dan kemampuanku untuk melangkah. Saat mengenakan sepatu jalan dan mantel musim dinginku, aku sudah merasa lebih baik, bersyukur, bahagia. Ditulis oleh Alaina Smith.